Bagi Bapak Ibu yang telah berada di layanan YouTube, kami ucapkan selamat sore dan selamat datang di CPD Online April 2021. Mohon kerjasamanya untuk mengingatkan dan mengarahkan grup Anda yang telah lolos CP untuk segera masuk ke YouTube, karena acara akan kita mulai dalam beberapa menit ke depan. Baik, bagi Bapak Ibu yang telah berada di layanan YouTube, kami ucapkan selamat sore dan selamat datang di CPD Online April 2021. Mohon kerjasamanya untuk mengingatkan dan mengarahkan grup yang telah lolos CP untuk segera masuk ke Zoom, karena acara akan kita mulai dalam beberapa menit ke depan. Bagi Bapak Ibu yang telah berada di layanan YouTube, kami ucapkan selamat sore dan selamat datang di CPD Online April 2021. Kami persilahkan untuk mengingatkan dan mengarahkan grup Anda yang telah lolos CP untuk segera masuk ke YouTube. Karena dalam beberapa menit ke depan acara akan kami mulai. Baik Bapak Ibu, tibalah saatnya untuk CPD Online April 2021 kami mulai. Untuk itu kami persilahkan kepada MC pada sore hari ini, seorang mahasiswa dari Kendari, Bapak Jumran Syahbani. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Perkenalkan,
Nama saya Muhammad Jumran, latar belakang saya sebagai seorang mahasiswa. Sekarang saya sedang live di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Kendari. Baik Bapak Ibu, senang rasanya pada kesempatan hari ini saya telah diberikan kepercayaan oleh pemimpin-pemimpin Anda yang sangat luar biasa, dan tentunya juga oleh support system kita yang sangat luar biasa Bapak Ibu, yaitu One Vision, untuk memandu acara dari awal hingga berakhir. Oke, baik Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, di negara kita saat ini di Indonesia telah dilanda oleh pandemi berupa COVID-19 Bapak Ibu, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap ekonomi di negara kita Bapak Ibu, apalagi sudah berlangsung cukup lama. Fakta yang ada di lapangan menyatakan bahwa ada begitu banyak perusahaan-perusahaan dan juga bisnis-bisnis yang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, tapi ternyata tidak semua Bapak Ibu. Ada salah satu bisnis yang justru booming. Salah satunya adalah bisnis yang sedang kita jalani sekarang Bapak Ibu, yaitu bisnis Tiens. Oke, baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan CPD hari ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi sore pada hari ini, setelah itu dilanjutkan dengan istirahat dan juga lanjut ke sesi 2 yaitu pada malam hari ini. Nah, sesi pada sore hari ini Bapak Ibu kita akan mendapatkan 2 materi. Nah, materi yang pertama akan dibawakan oleh seseorang yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Beliau berlatar belakang sebagai seorang tamatan SMA, berasal dari Kota Makassar dengan peringkat sebagai seorang Gold Lion, dan telah mendapatkan reward yang pertama, free trip ke 12 negara Bapak Ibu, yang habis itu setelah itu free trip mobil, setelah itu free motor, dan juga free mobil niaga. Tak perlu berlama-lama, mari kita sambut Bapak Nur Hidayat Alam Fitra. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Saya ucapkan selamat datang dulu Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua ya, buat Anda yang qualified CP, Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat Alam Fitra, latar belakang saya seorang tamatan SMA. Saya hari ini sedang live streaming di rumah saya di Makassar, Bapak Ibu, di Sulawesi Selatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, senang sekali pada sore hari ini saya diberikan kepercayaan oleh sekolah bisnis kita dan tentunya para leader-leader Anda yang luar biasa untuk sedikit mungkin men-sharingkan pengalaman ya yang saya jalankan selama ini Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sekali lagi bukan maksud saya untuk menggurui Anda, karena kenapa Anda semua sudah punya leader-leader yang luar biasa. Nah, hari ini Bapak Ibu, teman-teman semua, saya akan men-sharingkan tentang hal yang menurut saya begitu sangat penting ketika Anda ingin membangun bisnis ini, Anda ingin membangun aset di bisnis ini, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Tentunya saya yakin teman-teman semua, Anda sadar bahwa aset yang kita bangun di bisnis kita adalah aset manusia. Nah, makanya ada prinsip yang namanya 773, yakni 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar. Dan sore hari ini, Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya, saya akan membahas tentang 3 prinsip dasar, yakni edifikasi, konsultasi, dan no crosslining. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kita langsung ke, jadi gini, jadi pertemuan, alat bantu, cara kerja Bapak Ibu itu bisa berubah, fleksibel ya, tapi 3 prinsip dasar itu selalu tetap. Jadi Anda bisa lihat Bapak Ibu 1 tahun belakangan terakhir terjadi pandemi, tentunya cara kerja kita berubah, fleksibel, tapi yang namanya 3 prinsip dasar itu akan selalu tetap Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya. Jadi betul-betul Bapak Ibu, buat Anda yang CP, sekali lagi Anda perlu pahami ini. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang edifikasi. Nah, edifikasi ini Bapak Ibu teman-teman semua apa? Nah, mungkin teman-teman Bapak Ibu baru mungkin pertama kali mendengar kata ini edifikasi ya, tapi edifikasi ini berasal dari kata edify ya, yakni artinya mengajarkan, memberikan pencerahan atau pengetahuan dalam hal moral, pengetahuan dalam hal teknis dan seterusnya, dan kemudian juga spiritual. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa manfaat edifikasi? Nantinya ya, utamanya di bis ini akan memberikan hormat kepada diri Anda, hormat kepada domain Anda, hormat kepada upline Anda, akan memberikan kepercayaan, akan memberikan kekuatan ya antar Anda, antar upline Anda, dan antar domain Anda, sehingga menciptakan tim yang solid, sehingga Anda bisa mudah membangun aset Anda Bapak Ibu teman-teman semua ya. Nah,
manfaat edifikasi Bapak Ibu, yang paling penting menurut saya Bapak Ibu sekalian, tercipta hubungan tim yang harmonis ya, sehingga semua yang berada di tim Anda secara psikologi itu akan merasa nyaman, tim Anda akan merasa dihargai dan dihormati orang lain. Sekali lagi, untuk apa? Untuk Anda dengan nyaman membangun bisnis ini Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, di bisnis Tiansi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, apa hal yang sangat penting ya, sangat penting untuk Anda edifikasi ya. Banyak hal Bapak Ibu ya. Yang pertama jelas perusahaan kita. Jadi Anda bisa edifikasi owner kita, Mr. Lee Junyan, Anda bisa verifikasi perusahaan kita yang begitu luar biasa. Anda bisa bilang ke prospek, ke downline Anda, ke orang-orang yang Anda temui, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, bahwa bisnis kita, perusahaan kita adalah perusahaan yang luar biasa, salah satu perusahaan farmasi terbaik ya di dunia, bahkan punya pabrik yang sangat besar sekali di China sana. Jadi itu contoh mungkin bisa Anda edifikasi atau Anda promosi kepada orang-orang ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu teman-teman semuanya, setelah perusahaannya kita, ya Anda bisa edifikasi apa? Anda bisa edifikasi produk kita, bahwa selain tentunya dengan perusahaan yang luar biasa, ya kita juga punya produk yang begitu luar biasa. Kita punya produk yang terbaik di dunia. Nah, Anda bisa edifikasi itu Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Apalagi buat Anda yang hari ini, kita semua yang hari ini jualan online, itu sangat gampang sekali, sangat mudah sekali mengedifikasi produk. Kenapa? Ya Anda sisa sampaikan bahwa produk kita misalkan masker terbaik dunia, peninggi terbaik dunia, dan seterusnya, itu akan muncul semua. Jadi sangat mudah sekali mengedifikasi produk ini Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya apa saja yang diedifikasi selain produk? Anda tentunya yang paling penting Anda edifikasi upline Anda ya. Anda edifikasi upline Anda edifikasi kelebihan-kelebihan upline Anda edifikasi prestasi-prestasi upline Anda promosi Bapak Ibu sekalian ya, bukan hanya ke downline Anda, tapi ke semua orang ya, ke semua orang, sekali lagi untuk menciptakan betul-betul tim yang solid ya, sehingga Anda mudah membangun bisnis ini. Nah setelah itu Bapak Ibu, Anda juga bisa edifikasi downline Anda tentunya ya. Edifikasi itu harus timbal balik, bukan hanya edifikasi ke upline ya, Anda juga edifikasi ke downline Anda juga ya. Edifikasi lion above, crossline Bapak Ibu sekalian ya, itu Anda edifikasi semuanya. Nah Bapak Ibu sekalian ya, di edifikasi ini yang paling penting adalah satu hal, bahwa Anda edifikasi bukan hanya prestasi, tapi kelebihan-kelebihan sikap ya, itu boleh juga ya. Misalkan buat teman-teman Bapak Ibu yang mungkin upline-nya mungkin belum punya prestasi, Anda boleh edifikasi sikap upline Anda. Misalkan upline Anda pekerja keras, upline Anda integritasnya luar biasa, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan bahas tentang konsultasi. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, di konsultasi ini, di bisnis kita ya, di bisnis kita ini sangat menarik sekali. Kenapa? Kalau misalkan Anda bekerja di luar sana ya, Anda punya perusahaan, Anda konsultasi, itu Anda pasti bayar. Nah, yang menarik dan yang sangat luar biasa di bisnis kita, edifikasi di bisnis kita itu free, gratis ya. Kenapa? Karena sekali lagi konsep dari bisnis kita adalah bisnis yang membantu banyak orang ya, helping people. Jadi tentunya gratis buat kita. Jadi Anda tidak perlu bayar ke upline Anda untuk konsultasi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kenapa Anda harus konsultasi? Ya, tentunya penting sekali kenapa Anda harus konsultasi, karena sekali lagi yang kita bangun adalah aset, yang kita bangun adalah impian-impian Anda, sehingga tentunya perlu persiapan untuk tujuan jangka panjang. Ya, Anda tentunya ingin konsultasi ya, step by step. Anda tentunya punya impian yang besar, Anda konsultasikan semuanya. Karena perjalanan kita di bisnis ini bukan perjalanan 1-2 tahun, tapi insya Allah selamanya gitu ya. Nah, perlu persiapan untuk jangka panjang ya, tentunya Bapak Ibu sekalian, persiapannya harus matang ya. Impian yang besar tidak akan terlaksana ya tanpa adanya rencana yang matang Bapak Ibu ya, terukur, kemudian dipersiapkan dengan sangat matang. Nah, ini Anda konsultasikan ke upline Anda. Nah, tentunya upline yang kalau bisa setahap lebih tinggi dibandingkan Anda, gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di bisnis kita Bapak Ibu sekalian, ada 2 jenis konsultasi ya, yakni konsultasi resmi ya. Konsultasi resmi ini Anda bisa lakukan setelah tutup buku, biasanya itu antara tanggal 26 sampai tanggal 29 Bapak Ibu ya, biasanya 3 sampai 4 hari setelah tutup buku. Nah, itu untuk konsultasi resmi. Nah, konsultasi resmi ini Bapak Ibu sekalian ya, Anda sebaiknya ya, bukan lagi sebaiknya Bapak Ibu, tapi Anda yang harus lebih dulu menghubungi upline Anda. Ya, Anda minta waktu upline Anda.
Ya, jangan kebalikan Bapak Ibu sekalian ya, jangan upline Anda yang duluan menghubungi Anda. Jadi sekali lagi konsultasi resmi ini dilakukan setiap bulan ya setelah tutup buku ya, dan sekali lagi Anda yang minta jadwal kosong dari upline Anda untuk ketemu ya, atau mungkin via online ya, Anda bisa WA, Anda bisa mungkin Zoom meeting. Nah, yang kedua konsultasi tidak resmi atau non formal. Nah, konsultasi tidak resmi Bapak Ibu teman-teman semua itu Anda bisa lakukan setiap hari ya, setiap saat ya, Anda bisa konsultasi non formal kepada upline Anda seperti itu ya. Nah, apa saja hal yang perlu Anda konsultasikan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya? Ada banyak ya, ada banyak. Poin utamanya adalah pertama, menurut saya adalah yang paling penting adalah berapa bonus atau penghasilan yang ingin Anda capai di bulan itu ya. Kemudian peringkat PBO apa Anda bulan ini ya. Apakah Anda ngejar CP, apakah Anda ngejar Royal, apakah Anda ngejar Crown, apakah Anda ngejar Ambassador, dan seterusnya. Nah, yang paling penting juga adalah kendala-kendala Anda. Ya, ketika Anda menjalankan bisnis ini, Anda bisa juga evaluasi goal Anda bulan sebelumnya. Ya, misalkan Anda goalnya tidak tembus, ya Anda bisa evaluasi kenapa bisa tidak tembus, dan seterusnya ya. Anda bisa evaluasi goals Anda juga bisa bahas kendala Anda yang mungkin menghambat Anda untuk menjalankan bisnis ini Bapak Ibu teman-teman semua ya. Nah, catatan penting Bapak Ibu dalam melakukan konsultasi, ya ini yang saya bilang tadi juga, konsultasi itu upline aktif bertanya dan bukan mempertanyakan. Jadi sekali lagi itu bertanya ya, bukan mempertanyakan. Jadi kalau misalkan Anda konsultasi, ya Anda lakukan saja apa yang diarahkan oleh upline atau mentor Anda. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau mau bisnisnya besar, Bapak Ibu sekalian, Anda jangan mempertanyakan. Ya, kenapa bisa begini upline ya? Kenapa bisa seperti ini upline? Jadi apa yang dibilang Anda jalankan saja, karena satu hal yang harus Anda pahami bahwa tidak ada upline di dunia ini yang mau domainnya hancur. Itu yang paling penting sekali. Upline Anda adalah orang yang betul-betul peduli pada kesuksesan Anda. Jadi apapun yang diarahkan oleh mentor Anda, oleh upline Anda, ya mungkin dalam tanda kutip ya, mungkin selama Anda diberikan konsultasi ada hal-hal yang mungkin Anda tidak suka. Tapi percaya dengan saya Bapak Ibu teman-teman semuanya, untuk Anda sukses, Anda lakukan saja. Percaya dengan saya ya, Anda lakukan saja apa yang diarahkan oleh mentor atau upline Anda. Nah, terus yang kedua yang saya bilang tadi, jujur dalam menceritakan kondisi bisnis ya. Jadi jangan teman-teman Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada grup, ada tim yang asal upline senang. Jadi sifatnya itu menyenangkan upline gitu ya. Jadi konsultasi itu selalu menyenangkan upline. Jadi kalau misalkan ditanya gimana CP-nya, gimana royalnya, aman upline, gimana penjualannya, mantap upline. Jadi betul-betul saran saya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ketika Anda konsultasi, ya Anda sampaikan sejujur-jujurnya. Jadi sama dengan teman-teman yang hari ini mungkin Anda pernah ke dokter, ya tentunya Anda harus jujur ke dokter. Misalkan kalau Anda sakit, Anda misalkan, wah dok ini saya satu hari ini buang air besar 5 kali. Jadi Anda tidak usah malu-malu Bapak Ibu teman-teman semua ketika konsultasi. Anda sampaikan semuanya. Ya, jadi sekali lagi jujurlah dalam menceritakan kondisi bisnis sehingga upline Anda, ya mentor-mentor Anda itu bisa menyarankan sesuatu yang betul-betul memang pas dengan kendala Anda, sesuatu yang betul-betul cocok untuk kondisi Anda Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya, yang ketiga yakni no cross lining ya, no cross lining. Jadi ini sering sekali terjadi ya. Nah, saya sebelumnya jelaskan dulu apa sih itu cross lining ya, cross line. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Nah, misalkan Anda punya grup ya, Anda punya grup misalkan 3 ya, Anda A, misalkan Anda punya domain B dan C ya. Bisa di next Bu. Nah, B dan C itu adalah cross line Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dilarang membicarakan bisnis. Jadi singkatnya adalah kalau mau Anda gampang ya, bagi saya cross line itu adalah semua orang ya yang bukan downline Anda dan juga bukan upline Anda. Gitu ya. Jadi kalau misalkan upline Anda punya downline selain Anda, nah itu cross line Anda. Gitu ya. Jadi sekali lagi cross line adalah semua orang yang bukan downline Anda dan juga bukan upline Anda ya. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi B dan C cross line ya itu dilarang membicarakan bisnis ya. Nah, jadi jangan membahas hal-hal sensitif ya, hal-hal sensitif seperti kondisi jaringan ya, omsetnya berapa. Jadi Anda jangan bicarakan ke cross line Anda ya, Anda jangan bicarakan ke cross line Anda gitu ya. Bonusnya berapa ya, apalagi sekarang saya lihat teman-teman di seluruh Indonesia sudah juga pertemuan offline
ya. Nah, itu biasanya di pertemuan seperti itu ya. Jadi jangan tanyakan, wah sudah berapa prospek yang datang, kamu sudah join berapa lama. Jadi apapun kondisi jaringan, omset dan lain-lain itu Anda tidak usah bahas. Nah, termasuk Bapak Ibu teman-teman sekalian, karena sekarang sudah zaman online, ya ada juga yang namanya cross lining, mungkin cross lining sosmed, ya sosial media. Anda jangan chatting-chattingan sama crossline, ya bahas-bahas omset dan seterusnya. Itu juga sama ya, tidak boleh, baik itu online ataupun offline ya, tanda larang ya, lampu merah tuh ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bersahabat dengan crossline boleh, tetapi jangan crosslining, apalagi, nah ini yang paling penting ya, cross loving. Jadi banyak sekali terjadi Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian, itu terjadi yang namanya cross loving ya. Jadi anak muda ya sempat di pertemuan OP offline ya, misalkan ketemu di pertemuan ya jadian misalkan ya. Nah, itu hati-hati ya. Jadi sama sekali tidak diperbolehkan. Ya, jadi jauh lebih banyak mudaratnya ya dibandingkan kebaikannya Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh sama sekali ya. Seperti itu. Nah, next lagi. Nah, ini juga sangat penting sekali Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk Anda pahami bahwa jangan bahas kejelekan upline ya kepada crossline atau downline Anda ya. Kenapa? Karena walaupun mungkin hari ini misalkan sekali lagi Anda mungkin punya hubungan yang kurang baik dengan upline Anda, tentunya sangat tidak ya, etis ya Anda bahas itu ke crossline Anda ataupun downline Anda. Itu sangat tidak baik ya, seperti itu. Nah, next Pak, next. Jadi, nah masalah dengan downline konsultasikan dengan upline ya. Jadi kalau Anda misalkan punya masalah dengan downline Anda, nah Anda misalkan punya masalah dan Anda sulit untuk menanganinya, Anda sekali lagi konsultasikan kepada upline Anda. Nah, kenapa? Kenapa sekali lagi upline Anda mereka punya pengalaman yang lebih banyak dibandingkan Anda. Seperti itu ya. Masalah dengan upline Anda, konsultasikan dengan upline di atasnya lagi. Jadi jangan cerita ke downline, jangan cerita ke crossline, tapi sekali lagi Anda konsultasikan ke upline di atasnya lagi ya. Nah, Anda minta sarannya dan seterusnya. Nah, ini juga prinsip yang dari dulu saya pegang Bapak Ibu sekalian, if you up you go down, if you down you go up. Maksudnya apa Bapak Ibu teman-teman semua? Jika if you up, jika kamu semangat ya, jika Anda semangat hari ini, you go down. Jadi jangan jadi ke downline, jangan ke upline ya. Jadi ketika Anda semangat jalankan bisnis ini, Anda jangan sampaikan ke upline Anda, itu tidak penting ya. Anda justru tularkan semangat itu ke grup Anda, ke downline Anda. Jadi semangat itu, ilmu itu Anda sampaikan ke downline Anda. If you down, you go up. Jika kamu lagi down, ya, lagi punya banyak masalah, jangan ke downline ya, tapi ke upline Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda punya masalah, Anda ke downline Anda sama dengan mematikan grup Anda sendiri. Tapi Anda lakukan apa? Anda lakukan ke upline Anda konsultasikan sekali lagi ke upline Anda ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, masalah dengan crossline konsultasikan dengan upline terdekat atau upline persimpangannya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini juga penting juga Bapak Ibu sekalian, jangan mencampuri urusan bisnis upline. Kalau kami sih bahasanya biasanya no uplining ya, no uplining. Jadi Anda tidak usah mencampuri urusan bisnis upline ya. Terakhir Bapak Ibu sekalian dari saya, nah ini juga sangat penting sekali, daripada sibuk mikirin gimana orang masuk neraka, lebih baik sibuk mikirin gimana caranya Anda masuk surga Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu teman-teman semuanya hari ini ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, kita sekali lagi sama-sama menjalankan bisnis ini. Anda punya tujuan membangun aset, Anda punya tujuan untuk mencapai impian Anda. Nah, percaya dengan saya Bapak Ibu sekalian, 7 langkah dan 7 kebiasaan akan jadi percuma ketika Anda tidak menjalankan 3 prinsip dasar ini. Oke, sekian dari saya. Selamat dan sampai jumpa di puncak kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Hidayat atas sharingnya. Semoga Bapak Nur Hidayat bisnisnya terus berkembang dan juga Bapak sekeluarga selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, baik Bapak Ibu, kita beralih ke sesi berikutnya, sesi 2 pada sore hari ini. Tentunya akan dibawakan juga oleh seseorang wanita yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Beliau berlatar belakang sebagai lulusan S1 perhotelan, berasal dari Kota Karawang Bapak Ibu, dengan prestasi Bali 2016, Motorcycle 2016, Langkawi Malaysia, Glory Trip Turki, Glory Trip Australia,
DHO Umroh untuk orang tua Bapak Ibu, DHO Paris, dan juga Glory Trip Amsterdam, dan juga terakhir Bapak Ibu cash reward $5.000. Tak perlu berlama-lama, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan sharing dari seorang wanita yang sangat luar biasa Bapak Ibu, Silver Lion Indonesia, Ibu Kanah Nur Hasanah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kana. Latar belakang saya ketika saya jalankan bisnis, saya adalah seorang mahasiswa biasa yang tidak punya pengalaman bisnis, apalagi bisnis seperti ini. Hari ini saya dipercaya oleh para mentor Anda yang sangat luar biasa, para leader-leader kita semuanya, untuk men-sharingkan materi di acara CPD hari ini, sore hari ini. Oke. Baik Bapak Ibu, di di presentasi ini saya akan sharing pengalaman saya, apalagi saya sebagai seorang yang menurut saya masih muda ya ketika jalankan bisnis ini. Nah, karena saya memang di awal aktif dari media sosial, bahkan saya kenal bisnis ini pun dari media sosial, saat itu dari Facebook. Nah, saya ketika kenal dari media sosial, dari Facebook, akhirnya ya seiring berjalannya waktu, saya juga main Instagram. Nah, terlalu banyak orang yang ada yang follow saya, ada yang sampai japri saya gitu, bertanya, Kak, gimana sih caranya gitu bisa punya penghasilan tambahan, atau bahkan ada yang tadi sesi satu bilang gimana caranya agar bisa peringkat bintang 8 jadi bronze lion atau silver lion atau terima reward dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang bertanya di cloud ya, atau di awan ibaratkan dari media sosial, yang bertanyanya ya bahkan pertanyaan itu sebenarnya sudah dibahas, apalagi di acara CPD atau acara pertemuan-pertemuan bersyarat lainnya. Nah, ketika saat itu orang banyak bertanya bagaimana sih caranya agar bisa seperti ini dan lain sebagainya. Jadi saran saya adalah bukan cuma sekadar pertanyaan bagaimananya, tetapi why-nya atau grand why-nya. Kenapa sih? Alasan apa? Alasan terkuat apa? Anda bisa jalankan serius, Anda bisa mau kerja keras, mau melewati prosesnya, seperti itu. Seperti hari ini mungkin Anda kenapa mau ikut ke acara CPD online seperti ini. Sedangkan orang lain banyak juga yang udah bergabung yang tidak CP gitu. Tapi kenapa Anda sekarang hadir dan melihat live streaming CPD hari ini, seperti itu. Jadi balik lagi, bukan masalah bagaimananya, tetapi alasannya, alasan kenapa berjuang, alasan kenapa mau melewati prosesnya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat dari sini, ini ada di sini kita bisa lihat ada dua foto yang menarik ya, dua foto menarik. Ini dua foto penyegar sore hari ini. Foto ini adalah yang pertama, mungkin karena saya wanita ya, banyak sekali wanita atau bahkan pria sekalipun yang menginginkan badan yang ideal, badannya yang luar biasa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di Google bagaimana cara untuk melangsingkan badan, bagaimana cara untuk badan six pack misalnya gitu. Kalau kita searching di Google pasti banyak sekali jawabannya. Mungkin pakai olahraga ini atau mungkin dengan nge-gym gimana atau segala macam lah, banyak sekali. Nah, tetapi banyak orang yang tahu caranya, bahkan mungkin udah searching di Google, tapi tidak banyak orang yang melakukan. Sama aja seperti bagaimana ada orang yang bertanya, bagaimana caranya agar sukses? Padahal sudah tahu cara untuk berhasil di bisnis ini adalah 773, tetapi tidak melakukan. Gitu. Jadi makanya banyak orang yang ketika pengen nih, saya pengen badannya ideal, pengen badannya bagus gitu ya, seperti mentor gitu ya, seperti Pak Rizky, mungkin Pak Erik dan lain sebagainya. Wah, biar badannya keren gitu. Banyak yang menginginkan seperti itu, tetapi tidak banyak yang mau melakukan prosesnya, mau menahan rasa sakit ketika nge-gym, menahan rasa sakit ketika disiplin, seperti itu. Nah, sama aja ketika jalankan bisnis. Banyak orang yang menginginkan sukses, pengen hasilnya cepat, pengen berhasil, pokoknya gimana caranya wujudin impian secepat mungkin gitu, tapi tidak mau melakukan prosesnya. Nah, balik lagi, di sini yang paling diutamakan adalah grand why. Jadi alasan terkuat Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, kenapa mau menjalankan prosesnya.
walaupun sakit ketika dalam proses itu, walaupun ketika di dalam proses itu kita harus disiplin, kita harus melewati ketidakseimbangan di dalam hidup, seperti itu. Nah, akhirnya adalah kembali lagi kita back to basic, karena saya kurang lebih sekitar 5 tahun 6 tahun Bapak Ibu semuanya jalankan bisnis ini, itu banyak sekali dari awal bergabung sampai saat ini. Saya ngelihat banyak cara-cara yang luar biasa, banyak cara-cara istimewa gitu. Dari mungkin zaman dulu saya awal jualan berproses dari cek kesehatan, dari demo produk, dari demo dari keliling-keliling sampai door to door gitu Bapak Ibu. Sampai sekarang bisa lewat dari omset aja, bisa lewat Instagram, lewat Shopee, WhatsApp dan lain sebagainya gitu. Nah, apapun caranya, tapi tentunya adalah yang jangan sampai kita lewatkan itu adalah basic kita di bisnis ini. Nah, back to basic di sini apa aja sih? Kebetulan tadi di sesi 1 sudah dibahas. Nah, sesi 1 dibahas itu ada di 773, 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Nah, di sini ada foto, ada tiga handphone. Handphone yang pertama itu adalah BBM. Zaman dulu mungkin tahun 2014, 2013 itu booming banget. Jadi orang yang punya BBM itu adalah orang yang luar biasa, orang yang kaya, gitu, yang super kaya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu BBM udah punah seperti itu. Nah, terus ketika 2016, 2017 saat itu handphone paling termahal iPhone 6 gitu, iPhone 6. Dan sekarang mungkin seiring berjalannya waktu 2018, 19, 20, 21 tahun kemarin booming iPhone 11 Pro Max, sekarang booming iPhone 12 dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ngikutin zaman, memang nggak akan ada habisnya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya cara-cara istimewa saat ini, saran saya ambil yang baiknya yang bisa dimaksimalkan, tetapi jangan sampai meninggalkan basic kita basic kita di bisnis ini, yaitu 773. Karena cara istimewa itu cara istimewa atau cara yang tercanggih itu sulit diduplikasi gitu. Enggak semuanya orang bisa. Makanya kalau kita jalankan di sini, carilah cara yang kalau kita sebut keep it simple and stupid. Jadi orang sebodoh apapun, orang yang nggak ngerti apapun itu bisa gitu, bisa ngelakuinnya karena saking sederhananya seperti itu. Nah, di sini ada dua perbandingan. Yang pertama ada cara canggih. Nah, kalau kita punya cara canggih, tetapi orang itu tidak ada apinya, seperti di foto ini. Seperti di foto ini yang cara canggih yang tidak punya apinya, berarti ya seperti itu, tidak menggebu-gebu, bahkan ya cenderung padam gitu. Tetapi kalau ada orang yang sudah punya impian yang kuat, punya grand why yang kuat, tetapi dikasih cara sederhana pun itu bisa berhasil gitu. Ada orang yang sudah dikasih cara luar biasa, cara canggih, tetapi tidak juga berhasil. Kenapa? Biasanya itu karena grand why-nya tidak kuat, impiannya tidak kuat, seperti itu. Nah, ciri-ciri orang yang canggih, yang tidak ada apinya, itu kebanyakan tarsok. Nah, makanya di sini keep calm and tarsok aja. Tarsok tuh gimana? Tar besok. Ketika kita hubungi orangnya, sekarang jadwal di mana? Oh iya, hari ini misalnya siang ini ada pertemuan di sini, ada HM di sini atau one on one di tempat ini. Kita infoin lagi, yuk jam segini. Oh iya, nanti aja besok jadinya, katanya orangnya begini. Jadi kebanyakan nunda-menundanya itu biasanya orang yang punya cara canggih tetapi tadi tidak ada apinya. Jadi kebanyakan tarsok. Entar besok. Jadi akhirnya nggak jalan-jalan, nggak mulai-mulai gitu. Nah, kita di bisnis ini dibayar mahal kalau kita ahli. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya sempat ada yang udah baca juga buku Outliers, ini bagus banget. Di sini juga dibahas kalau kita pengen ahli, itu ibaratkan kalau kita pengen ahli, kita harus melewati 10.000 jam. Bahkan kalau mentor saya selalu bilang, orang-orang rata-rata jalankan di sini serius dan udah mendapatkan hasil, minimal sudah membaca, minimal banget, sudah membaca 10 buku dan sudah mendengarkan 300 judul Netpi yang berbeda gitu. Akhirnya di situ ketika saya di awal menjalankan bisnis, saya selalu ngejarnya dari Netpi, dari buku dan lain sebagainya. Walaupun di awal saya memang cenderung bukan tipikal orang suka baca buku gitu. Tetapi ya karena disuruh sama mentor, di awalnya nurut aja, ya udah akhirnya alhamdulillah bisa seperti ini juga. Nah, di sini 3 prinsip dasar tadi sudah dibahas di sesi 1, saya tidak akan bahas banyak ya Bapak Ibu semuanya. Ada 3 prinsip dasar ini, edifikasi, konsultasi, dan cross lining, sudah dibahas sempurna di sesi 1 ya. Nah, ini yang diedifikasi, konsultasi, dan cross lining juga. Nah, tetapi di sini saya ada
kemarin sempat baca buku, ada di buku Freedom itu di sini ada 5 langkah bagaimana cara untuk membangun orang baru. Nah gitu, karena di kondisi COVID ini yang saya rasakan pas awal-awal kita main offline, pas di kondisi COVID mau gimana pun caranya kita harus main online. Nah ketika pas main online itu banyak hal yang saya pelajari gitu, yang saya dapatkan ilmunya luar biasa. Nah kalau di sini yang pertama caranya di sini membangun impian. Ini mau online mau offline itu tetap ya di awal pasti kita membangun impian. Nah kalau saya pribadi karena sekarang banyaknya di online, karena COVID juga, karena pandemi ya Bapak Ibu semuanya, itu biasanya dengan membangun impian orang itu via telepon gitu, atau enggak ngobrol gitu, kalau via WhatsApp ketik-ketik bisa nggak sih? Saya nggak rekomen ya, karena saya nemuin orang-orang yang jalan aktif tuh biasanya karena komunikasi telepon atau mungkin video call atau Zoom meeting bersama timnya untuk gali impiannya, mungkin 2 orang 3 orang seperti itu. Nah yang kedua membuat daftar nama tentunya. Nah yang ketiga menetapkan jadwal presentasi. Yang keempat membuat janji ketemu. Nah kalau janji ketemu ini bisa offline sebenarnya, tapi karena kita lagi pandemi kita bisa menggunakan sesi Zoom meeting seperti ini gitu. Ini kan versi CPD-nya. Nah ada acara OP-nya setiap hari Rabu. Bahkan kalau di tim mentor ada juga OP hari Kamisnya, bahkan hari Minggu malam seperti itu. Jadi bisa disesuaikan dengan jadwal para mentor teman-teman Bapak Ibu semuanya. Yang kelima tentunya masuk ke sistem. Jadi ketika udah diajakin bisnis, jangan sampai lolos dan arti kata cuman sekedar jualan doang. Kita di bisnis ini kan network marketing, yang namanya network berarti kan jaringan, marketing, jualan. Jadi kalau kita cuma balas di jualan, kita nggak mau networknya, kita jadi sales doang kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya kita membangun jaringan plus ada jualannya, berarti itu udah luar biasa, udah the best gitu. Jadi masuk ke sistem ini, setelah mendapatkan beberapa janji, presentasi semuanya, jangan lupa teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, masukkan ke sistem One Vision seperti itu. Nah ini time management. Bagi waktunya, kalau saya pribadi di awal biasa kalau membuat janji ketemu atau apa, biasa di list, kalau sebelum tidur di list, malam-malam di list semuanya, besok mau ketemu sama siapa, jadwalnya sama siapa, hari ini misalnya hasilnya seperti apa gitu. Nah tetapi di sini kita sama-sama punya waktu 24 jam. Nah 24 jam itu dibagi 3. Nah 8 jam yang pertama adalah active income. Active income ini misalnya yang sekarang sekolah, berarti 8 jam ini bisa dipakai buat sekolah. Terus kalau yang kerja, 8 jam ini buat pakai kerja, entah itu kerjanya di rumah, atau mungkin yang udah sekarang normal lagi, kalau di Karawang, di kota saya udah normal lagi. Jadi bisa banyak orang yang kerjanya lalu lalang ke PT juga gitu, berangkat ke kantor gitu. Nah, terus 8 jamnya untuk tidur, untuk kesehatan tentunya. Nah, 8 jam magic ini untuk perubahan hidup. Jadi saran saya pribadi untuk ketika membangun bisnis, 8 jam ini, 8 jam dari 24 jam itu dipakai untuk presentasi, mungkin ngundang orang atau jualan dan lain sebagainya. Karena ini adalah 8 jam untuk merubah kehidupan kita di masa ke depan, 1, 2, 3 tahun ke depan, seperti itu. Nah, di sini banyak orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang biasa sama-sama dikasih waktu 24 jam. Tapi yang membedakan bagaimana cara kita memanfaatkannya. Seperti itu. Karena banyak sekali orang yang ketika, wah kamu mah enak, waktunya banyak karena mahasiswa, wah enak, kerjanya paling cuma 5 jam, 8 jam, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita ngandelin waktunya luang, nggak akan pernah ada terjadi waktu luang kalau kita nggak meluangkan waktu. Jadi kita sama-sama manusia, punya waktu 24 jam, kalau mentor-mentor kita bisa, punya kehidupan yang luar biasa, artinya kita juga bisa. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kana atas sharingnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Bu Kana bisnisnya terus berkembang. Dan juga Bu Kana serta keluarga selalu diberi kesehatan. Dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, baik Bapak Ibu. Dengan berakhirnya sesi 2 tadi, berakhir pula sesi sore kita pada hari ini. Kita akan istirahat dulu Bapak Ibu dan akan lanjut ke sesi kedua, sesi malam pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Oke, saya ingatkan lagi Bapak Ibu, kita nanti akan ada link yang berbeda untuk sesi malam. Jadi jangan sampai salah link. Oke, sekian dari saya.